Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Iqbal Jamiluddin Ihsan dari Prodi D3 Keperawatan UPI Sumedang. Saya di sini akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya dalam mini riset tentang Islam dengan topik Islam dan budaya, dan temanya ulama tentang syukuran 4 bulanan, yang beranggotakan saya sendiri dengan NIM 19024004, Melia Dwi Pratiwi, Mita Yulia Pratami, Rizky Hardiansyah Ananda, Salma Fauziah Kamilah. Berikut adalah abstraknya. Pada saat kehamilan memasuki usia 4 bulan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam janin yang terdapat di dalam rahim ibunya, di mana dalam beberapa adat masyarakat sering memperingati momen ini di mana dengan sebutan acara 4 bulanan. Sering memperingati momen ini dengan sebutan acara 4 bulanan. Fenomena yang terjadi di masyarakat contohnya masih terdapat banyak yang melakukan selamatan 4 bulanan kehamilan dengan ritual-ritual yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisa data kualitatif dengan cara wawancara dan kajian kepustakaan. Tidak ada dalilnya untuk mengadakan syukuran 4 bulanan. Ini merupakan yang tidak ada contohnya dari Rasulullah dan para sahabatnya, dan wajib atas muslim untuk meninggalkan semua perkara terhadap perkara yang tidak dicontohkan oleh Rasul dan para sahabatnya. Tetapi syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang dianjurkan, baik bersyukur secara lisan, hati maupun perbuatan. Syukuran 4 bulanan boleh dilakukan jika sebagai bentuk bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selama bukan melakukan hal-hal bertentangan dengan ajaran Islam. 4 bulanan kehamilan boleh dilakukan jika kegiatan yang dilakukannya positif, seperti membaca Al-Quran, shodaqoh, dan sebagainya, ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan tidak melakukan tradisi yang menyimpang dari ajaran agama Islam. Anjuran perintah yang secara langsung menyebutkan nama kegiatan tersebut tidak pernah ditemukan di sumber hukum Islam manapun, tetapi terdapat Al-Quran dan hadis yang menganjurkan kita untuk bersyukur atas karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melakukan acara 4 bulanan sebagai ungkapan rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempercepat tali silaturahmi dengan saudara muslim di lingkungan sekitarnya. Masalah syukuran 4 bulanan ini masih terdapat masyarakat yang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Islam, seperti masih menggunakan sesajen untuk leluhur dan mandi kembang yang dilakukan oleh ibu hamil tersebut, yang dipercayai untuk menolak bala dan mendapatkan keselamatan bagi si ibu dan bayi di kandungan. Dan metode ini analisa data kualitatif dengan cara wawancara dan kajian kepustakaan. Wawancara dilakukan kepada masyarakat warga Desa Naluk, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, dan tokoh agama yang berada di daerah Sumedang. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan pendapat dari sudut pandang dari pihak yang terkait yang ada di masyarakat Sumedang maupun ulama yang ada di daerah Sumedang. Pandangan para ulama yang pertama yaitu Bapak Hidayatullah dari Persatuan Islam Persis Sumedang. Islam datang ke Indonesia oleh para wali atau para ulama yang ada di Gujarat, India, ke Indonesia melalui budaya-budaya yang masih ada di Indonesia pada waktu dahulu. Pada waktu itu Pulau Jawa dan Sumatera sudah berkembang yang namanya ajaran Hindu dan Buddha. Maka budaya-budaya yang ada di Melayu dibawa oleh para wali, masuklah ke budaya yang namanya budaya ajaran Hindu. Tetapi bukan mengikuti ajaran Hindu, melainkan ajaran agama Islam yang masuk ke mereka, contoh 4 bulanan, hitanan, dan sebagainya. Kalau 4 bulanan itu merupakan sebuah budaya dari mereka, tidak ada perintah dari ajaran Islam. Menurut pandangan beliau, 4 bulanan wajib kita bersyukur, tetapi tidak ada perintah melakukan syukuran 4 bulanan.
karena 4 bulanan itu diberikan roh ke dalam bayi, sehingga kita wajib bersyukur, tetapi tidak ada perintah dalam ajaran agama Islam untuk kita melakukan acara-acara syukuran 4 bulanan, tetapi bukan kita tidak boleh untuk bersyukur. Dalam Al-Quran di surah Ali Imran, Allah yang menjadikan sesuatu di dalam perut, mau kembar, mau laki-laki ataupun perempuan, menjadikan sesuatu di dalam perut hidup maupun mati. Islam bukan budaya, namun Islam itu ajaran. Budaya itu bakal berubah seiringnya zaman menurut Bapak Hidayatullah, tetapi Islam tetap Islam, fokus kepada ajaran. Yang kedua, Bapak Dadang dari Muhammadiyah. Tradisi budaya ini bagaimana bisa diambil momentum 4 bulanan kehamilan. Dari sisi budaya berupaya untuk momentum sebelum ruh itu ditiupkan, diadakanlah selamatan agar bayi yang dikandungannya itu contohnya 4 perkara agar rezekinya Allah bukakan. Kalau urusan dengan umurnya Allah berkahkan. Dari sisi yang bertolak belakang, jika kita meminta kepada gunung, meminta kepada dewa dan sebagainya, tetapi saat acara syukuran 4 bulanan kehamilan ini tidak bertentangan, melainkan terhadap bentuk syukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan rezeki, membagikan makanan itu termasuk dalam bersedekah, yang dimana bersedekah itu sebagai tolak bala. Sedekah itu bisa menjadikan sebagai alat untuk dikabulkannya doa. Jadi mengundang orang untuk mendoakan tinggal dari pendirian seseorang untuk mengukur bertolak belakangnya tidak dengan Al-Quran, rukun Islam dan rukun iman. Kalau juga bertentangan, alangkah lebih baiknya kita untuk tidak melakukan. Tetapi jika bertentangan, itu semua tidak apa-apa, tetapi tidak menjadi sebagian sebuah kewajiban, yang dimana kita tangkap itu semangat berdoanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semangat bersyukurnya, semangat berbagi rezekinya. Yang ketiga dari Bapak Didi Nuruddin MPD dan Dede dari Nahdlatul Ulama, melakukan syukuran 4 bulanan itu sah-sah saja, karena itu sebagian dari sunnah. Karena dalilnya kita diperintahkan untuk bersyukur. Syukuran itu kan dalam ibadah, mensyukuri nikmat Allah itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim yang artinya sesungguhnya setiap orang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari yang berupa sperma, kemudian menjadi segumpal darah dalam waktu 40 hari pula, kemudian menjadi segumpal daging dalam waktu 40 hari juga, kemudian ditulislah seorang malaikat meniupkan ruh ke dalamnya dan diperintahkan untuk menuliskan 4 hal: rezekinya, ajalnya, amalnya, dan apakah dia akan menjadi orang yang celaka atau bahagia. Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi, Sahih Muslim. Nahdlatul Ulama mengajari bahwa sebagai umatnya untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar janin yang ada di kandungan diberi ruh yang baik dan juga rupa tubuh yang sempurna, tak kurang suatu apapun, sebagaimana layaknya tubuh seorang manusia normal pada umumnya. Juga memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sang janin diberikan takdir yang baik pula, diberi umur yang panjang, penuh berkah dan manfaat, rezeki yang melimpah, penuh keberkahan, ahli melakukan amal-amalan soleh, dan digariskan sebagai hamba yang berbahagia. Kita hidup di dunia dan kelak meninggalkan dunia sebagai orang yang selamat dengan membawa keimanan kepada Allah SWT. Amin ya Allah. Amin. Menurut pandangan tokoh agama di masyarakat, Bapak Ustadz Nono, pada masa kehamilan 4 bulanan itu ditiupkan roh ke jabang bayi. Di dalamnya yaitu sudah terdapat kodo dan kodarnya, atau baik buruknya kelakuan, kebahagiaannya, musibahnya, atau
tersebut sudah tertulis di lauh mahfuz. Tercantum dalam hadis arba'in ayat keempat, hadis arba'in ayat 4, penciptaan kalian yaitu 40 hari terkumpul dari sperma, 40 hari menjadi segumpal darah, dan 40 hari menjadi segumpal daging. Dan bulan keempat sudah menjadi bentuk manusia, lalu ditiupkan ruh yang di dalam rizki, yang di dalamnya ada rizki, ajal, jodoh, takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, diadakannya syukuran ini intinya kita meminta agar selamat untuk para ibu, meminta agar selamat untuk ibu maupun bayinya kepada Allah Subhanahu wa taala, merubah keburukannya anak, dan meminta agar untuk yang terbaik bagi ibu dan anaknya. Syukuran ini tidak diwajibkan karena jika orang tersebut tidak mampu dan dibarengi dengan mandi kembang itu adalah kias kan pada zaman Rasulullah SAW, karena pada masa itu Kanjeng Rasulullah menyukai wewangian dan aroma bunga atau kembang bisa menjadi sebagai aroma terapi bagi si ibu yang mengandung atau rileks ya. Alhamdulillah di sini masih banyak yang melaksanakan syukuran 4 bulanan. Dan intinya syukuran ini adalah ungkapan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus mendoakannya terhadap ibu dan jabang bayi agar dimudahkan dan diselamatkan untuk kedepannya. Bahasannya yaitu secara khusus tidak ditemukan dasar dalam syariat, hanya saja dalam fikih disampaikan bahwa apabila dalam kegiatan tersebut tidak terdapat hal-hal yang dilarang dalam agama Islam, bahkan merupakan kebijakan serta tidak meyakini bahwa penentuan waktu itu adalah sunnah, maka hukumnya diperbolehkan, dan selagi dalam pelaksanaannya tidak disertai dengan hal-hal yang tercela, maka tidak menjadi bid'ah yang qabih atau tercela. Hal tersebut sama seperti tanggapan para ulama yang kami wawancarai, bahwasannya kegiatan syukuran 4 bulanan kehamilan sah-sah saja dan tidak dilarang selama itu merupakan ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersedekah, membaca Al-Qur'an, sholawat kepada Nabi. Dari hasil wawancara yang kami lakukan di Desa Nalu, didapatkan hasil wawancara. Kami mewawancari 8 responden. Semua responden tersebut melakukan acara syukuran 4 bulanan. 1/8 responden mengatakan bahwa pada acara syukuran tersebut masih melakukan kegiatan mandi kembang yang dilakukan kepada ibu hamil. Kesimpulan dari penelitian kami, lakukanlah mengenai pandangan Islam terhadap syukuran 4 bulanan kehamilan adalah selama dilakukannya atas dasar rasa bersyukur maupun lisan, hati, dan keyakinan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam, maka boleh dilakukan dan sah-sah saja. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan karena saya masih dalam tahap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.